Insyaallah nasta'inu billah. Hari ini kita akan belajar tentang dua darah yang biasa ditemui oleh para wanita. Di antaranya yang pertama adalah darah istihadhah. Dan darah istihadhah ini artinya adalah darah penyakit. Kalau orang yang mengalami istihadhah disebut dengan mustahadhah. Jadi darahnya istihadhah adalah darah penyakit, berasal dari masdar ustuhidat, dan orang yang mengalami darah istihadhah dinamakan mustahadhah. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengertian dari para ulama fiqh tentang apa itu darah istihadhah. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya darah istihadhah itu adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid atau nifas. Di setiap darah yang keluar bukan pada waktu haid dan nifas, maka disebut sebagai darah istihadhah. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya darah istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari urat di bawah rahim yang disebut dengan azil. Ini adalah darah yang keluarnya bukan dari rahim tapi dari urat di bawah rahim. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya darah istihadhah adalah darah yang keluar terus-menerus tanpa henti atau berhenti sebentar barang 1 atau 2 hari di dalam sebulan. Kemudian ulama fiqh juga ada yang mengatakan bahwasanya darah istihadhah adalah darah yang dia ketika keluar itu sifatnya berbeda dengan darah haid, ya. Kalau darah istihadhah lebih warnanya merah segar dan tidak ada baunya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya darah istihadhah adalah darah penyakit atau darah yang keluar dari seorang wanita, misalnya ketika dia kecelakaan atau pecahnya selaput darah. Nah, ini semua adalah darah istihadhah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya untuk istihadhah sendiri itu tidak ada batasannya. Ya, jadi orang yang istihadhah itu tidak ada batasan banyaknya dan sedikitnya. Ketika misalnya dia keluar darah dan itu bukan di masa haid atau masa nifasnya, maka disebut dengan darah istihadhah, ya. Dan para ulama mengatakan, ya, ada beberapa kondisi di mana seorang wanita dia harusnya sudah bisa membedakan antara darah istihadhah atau darah haid, ya. Yang pertama, ketika ada seorang wanita dia mengalami istihadhah dan dia pun mempunyai haid yang telah diketahui. Jadi begini, kalau ada seorang wanita nih, jadwal haidnya itu sudah maklum, sudah diketahui. Misalnya biasanya haid 6 hari atau 7 hari misalnya. Setiap bulannya dia senantiasa datang 6 sampai 7 hari. Nah, maka ketika ada darah di waktu hari ke-8 dan ke-9, berarti itu terhitung sebagai darah istihadhah. Kemudian yang kedua, ya, ketika ada seorang wanita yang dia tidak tahu atau haidnya tidak teratur. Jadi seorang wanita dia tidak mengetahui jadwal haidnya, ya. Dia tidak mengetahui jadwal haidnya dan haidnya tidak teratur, tapi dia bisa membedakan darah. Dia bisa membedakan darah, atau dia datang, ya, istihadhah itu adalah pengalaman pertama bagi kehidupannya. Jadi teman-teman, yang kedua adalah wanita yang dia tidak mengetahui jadwal haidnya secara teratur, ya, haidnya mengacak, tapi dia bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Baik itu dari bau darahnya, baik itu dari warnanya, baik itu dari sifatnya. Karena biasanya kalau darah istihadhah itu warnanya lebih cerah, sifatnya biasanya lebih encer,
baunya juga tidak setajam bau darah haid. Nah, kalau misalnya ada wanita yang mengetahui dan bisa membedakan perbedaan darah haid dan darah istihadhah, maka ketika itu dia bisa menghukumi dirinya istihadhah kalau memang yang dilihat itu bukan darah haid. Kemudian kondisi yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada wanita yang dia tidak mempunyai jadwal haid yang tidak teratur. Jadi mempunyai jadwal haidnya tidak teratur. Kemudian dia juga tidak bisa membedakan secara tepat apakah itu darah istihadhah atau darah haid, maka yang dipakai adalah keumuman para wanita. Jadi keumuman para wanita, kata Rasulullah SAW, bahwasanya keumuman para wanita itu biasanya kalau haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Nah, itu keumuman wanita. Maka di hari ke-8, ke-9, ke-10 dia sudah dihitung sebagai orang yang istihadhah. Ya. Baik itu di antara wanita-wanita yang dia mendapatkan darah haid atau darah istihadhah. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mendapatkan haid yang teratur, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika haidnya teratur, kemudian dia bisa nanti membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah, ya. Dan ini adalah sebuah nikmat teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak-banyak bersyukur. Karena di luar sana ada banyak wanita yang haidnya tidak teratur, ya. Dan juga dia terkadang tidak mendapatkan haid dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan, sekalinya haid 1 bulan misalnya. Nah, ini juga ada kondisi-kondisi wanita yang demikian. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya ada ulama Malikiyah, ya, ulama Hanafiyah dan ulama madhab Syafi'iyah serta madhab Hanabilah. Yang akan kita bahas pertama kali adalah para ulama madhab Syafi'iyah dalam menjelaskan tentang istihadhah. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang istihadhah apabila dia bisa membedakan antara darah haid, ya, dan darah istihadhah, ya, maka kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia pegang erat-erat kaidah tersebut dan dia hendaklah menjadikan bahwasanya batas maksimal haidnya adalah 15 hari. Ini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i memiliki batasan-batasan haid. Beliau mengatakan bahwasanya minimal haid itu 1 kali 24 jam. Berarti kalau misalnya dia keluar darah belum sampai 1 kali 24 jam, berarti itu adalah darah istihadhah. Atau kalau misalnya dia keluar darah di hari ke-16, 17, maka itu pun dihitung sebagai darah istihadhah. Ya, ini madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Kemudian kalau madhab Hanabilah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang istihadhah itu ada yang kondisinya sudah tahu kebiasaan haidnya, ada yang tidak tahu kebiasaannya. Maka ketika wanita tersebut tahu kebiasaan haidnya, kata Imam Ahmad menentukan hukum haidnya sesuai dengan kebiasaannya, ya. Meskipun dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, tapi kembali lagi ke kebiasaan haidnya. Kalau misalnya kebiasaan haidnya 7 sampai 8, maka di hari ke-9 itu dihukumi sebagai darah istihadhah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan apabila tidak tahu kebiasaan haidnya dan juga tidak bisa membedakan warna darah, ya, maka kata Imam Ahmad masa haid itu diambil, ya, 1 hari 1 malam, kemudian mandi janabah, setelah itu melaksanakan ibadah seperti wanita-wanita yang tidak haid. Kemudian setelahnya baru dia menghitung kembali kapan datang di masa-masa haidnya. Dan yang ketiga adalah ulama madhab Malikiyah. Imam Malik mengatakan
bahwasanya wanita yang istihadhah, ya, perlu dicatat kita tergolong wanita yang mana gitu ya. Apabila dia mengetahui bahwa yang keluar itu adalah darah haid, ya, dengan bisa membedakan antara darah haid dan bukan, ya, baik dari warnanya, dari baunya, dari sifatnya, dari panasnya, itu bisa kita lihat ya. Maka kata Imam Malik bahwasanya wanita ini dia maksimal haid adalah 15 hari. Kalau misalnya di atas 15 hari, Imam Malikiyah mengatakan bahwasanya Imam Malik mengatakan dia tergolong wanita yang istihadhah. Berbeda dengan Imam Hanafi atau Imam Madhab Hanafiyah, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang istihadhah itu adalah wanita yang apabila dia keluar darah secara terus menerus, maka masa haidnya adalah 10 hari dan masa sucinya adalah 20 hari pada setiap bulan. Jadi memang ada kondisi teman-teman, subhanallah, ada wanita yang setiap hari itu datang darah terus ya. Dan ini di zaman Rasulullah SAW ada orang yang sahabiah yang datang secara terus-menerus darah ya. Dia adalah Hamnah. Ya, Hamnah ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya itu adalah seorang wanita yang mengalami keluarnya darah secara terus-menerus ya." Hamnah binti Jahash. Maka kata Hamnah, apa yang seharusnya dilakukan? Kata Rasulullah SAW, yang seharusnya engkau lakukan, kata Rasulullah SAW, itu adalah gangguan dari syaitan. Maka jalanilah masa haidmu selama 6 atau 7 hari. Setelah itu mandi. Ya. Mandi, kemudian sholat, dan itu termasuk darah istihadhah. Ya, subhanallah. Jadi memang ada kondisi-kondisi wanita yang demikian. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwasanya kondisi-kondisi istihadhah yang dilihat dari berbagai macam madhab, kemudian kita akan mengetahui kembali tentang apa yang harus dilakukan oleh wanita-wanita yang dia mendapatkan darah istihadhah. Ya. Nah, wanita-wanita mustahadhah atau yang mendapatkan darah istihadhah atau mustahadhah itu orangnya, maka dia dihukumi seperti wanita yang suci, maksudnya wanita yang tidak masa haid atau masa nifas. Jadi kalau misalnya wanita tidak masa haid atau masa nifas kan boleh sholat, maka orang istihadhah juga boleh sholat, boleh saum ya. Maka Imam Syekh Utsaimin, Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang istihadhah, kata beliau, itu wajib berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Ya. Untuk sholat-sholat yang telah ditetapkan waktunya, misalnya sholat duhur, maka ketika sudah masuk waktu duhur, orang-orang mustahadhah ini dia baru berwudu dan sholat untuk sholat duhur. Ya. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Berbeda dengan pendapatnya Syekh Malik Kamal di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah. Beliau mengatakan bahwasanya wanita yang sedang istihadhah itu tidak harus berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat ya, selama belum berhadas. Dan ini pendapat beliau, kata beliau, ini adalah pendapat yang terkuat ya di antara pendapat para ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya para wanita-wanita yang sedang mengalami istihadhah maka hendaklah dia mandi untuk 1 kali salat. Ya. Dan semua yang saya katakan di sini, baik itu pendapatnya Syekh Utsaimin, baik itu pendapatnya Syekh Kamal Malik yang dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, atau pendapatnya para ulama yang lainnya, mereka semua memakai dalil. Ya. Dan pendapat yang mewajibkan mandi untuk setiap kali sholat adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Mereka berpendapat dengan
hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah perempuan yang menderita istihadah secara terus-menerus dan tidak pernah bersih. Maka apakah aku boleh meninggalkan sholat? Kata Rasulullah SAW, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Istihadah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa idza adbarat faghsili ankid dami wa shalli. Dan kata Rasulullah SAW, dan apabila masa haidmu telah habis, mandilah dan sholatlah. Mandilah dan sholatlah. Ini yang dikatakan di dalam madhab Hanafiyah bahwasanya setiap kali orang yang mustahadah, wanita yang mustahadah, dia wajib harus mandi setiap hendak sholat. Wallahu ta'ala alam biswab. Baik, jadi ada 3 ya. Tadi pendapatnya Syekh Utsaimin wajib berwudu untuk setiap kali sholat. Pendapat yang punya buku Sahih Fikih Sunnah ya, mengatakan bahwasanya dia tidak wajib untuk mandi, tidak pula wajib untuk berwudu. Jadi sekali wudu. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dia hanya wajib berwudu kalau dia berhadas. Dan pendapat Imam Hanafi bahwasanya setiap orang yang istihadah hendaklah dia wajib mandi untuk setiap kali sholat. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga pendapat dari Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj, bahwasanya beliau mengatakan orang yang istihadah itu seperti hadas yang berkepanjangan ya, seperti air kencing. Maka kata Imam An-Nawawi ya, beliau mengatakan cukup wajib mandi 1 kali saja dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam kata Imam An-Nawawi cukup mandi 1 kali saja. Kemudian ketika akan sholat, maka baginya hendaklah membersihkan farjinya ya sebelum wudu dan membalutnya erat-erat dengan pembalut. Itu adalah pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Rasulullah SAW juga ada wanita-wanita yang dia mengalami keluar darah istihadah. Siapa mereka? Di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan, Hamna binti Jahash ya. Ada juga yang pernah mengalami istihadah adalah Zainab binti Jahash ya. Kemudian Fatimah binti Abi Hubaish. Dan yang terakhir yang pernah mengalami darah istihadah adalah Ummu Habibah ya, Ummu Habibah binti Jahash. Mereka adalah wanita-wanita yang pernah mengalami keluar darah istihadah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan darah istihadah.